Hai parents, kembali lagi dengan Denisa di sini. Udah tahu belum tentang autism? Yuk simak video ini untuk tahu tentang autism lebih lanjut. Apa itu autism? Autism disebut juga Autism Spectrum Disorder atau ASD. Merupakan kelainan perkembangan saraf otak yang menjadikan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Hal tersebut menyebabkan sulitnya berkomunikasi, berhubungan sosial, dan menghambat kemampuan belajar. Istilah spektrum ini mengacu pada tingkat keparahan penderitanya. Apa aja sih yang termasuk ASD? Yang pertama adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif, PPD-NOS, gangguan autistik, dan childhood disintegrative disorder atau dikenal dengan sindrom Haller. Data WHO menunjukkan 1 dari 160 anak di dunia mengalami ASD. Jenis-jenis spektrum autism ada apa aja sih? Yang pertama adalah autistic disorder, biasa juga disebut dengan Kenner syndrome atau mind blindness. Si kecil yang menderita spektrum ini tidak memiliki kemampuan memahami permasalahan dari sudut pandang orang lain. Si kecil hidup di dunianya sendiri dan tidak memahami kejadian di sekitarnya. Hal ini dikarenakan ketidakmampuannya menafsir emosi, tetapi biasanya memiliki keunggulan berhitung, seni, musik, dan memori yang lebih tajam dibandingkan dengan anak pada umumnya. Yang kedua adalah Asperger syndrome. Umumnya si kecil dengan autis spektrum ini tidak memiliki masalah dalam berinteraksi dan berbahasa, tetapi mereka tidak bisa memberikan respon yang umum terhadap sebuah peristiwa. Jadi terkesan tidak empati. Yang ketiga adalah childhood disintegrative disorder. Spektrum ini di mana si kecil mengalami perkembangan normal sampai usia 2 tahun. Setelah 2 tahun, keterampilan yang diperolehnya akan menghilang secara perlahan. Hal ini dikarenakan ketidaksinkronan kerja sistem saraf di dalam otak. Para ahli menyebutkan spektrum ini adalah perkembangan dari autis itu sendiri. Yang keempat adalah pervasive development mental disorder. Spektrum ini adalah si kecil memiliki gejala interaksi dengan teman imajinatif. Gejala yang ditimbulkan biasanya lebih kompleks dibanding 3 spektrum sebelumnya. Gejala lainnya pada spektrum ini adalah tidak bisa menanggapi perilaku orang baik secara lisan maupun non-lisan, sangat kaku dalam rutinitas, dan sulit mengingat sesuatu. Sindrom kelima adalah sindrom Rett. Spektrum yang terakhir ini umumnya didiagnosis saat si kecil usia 6-18 bulan, yakni saat si kecil gagal mencapai perkembangan utama atau kehilangan keterampilan yang sebelumnya sudah dimiliki. Autism pada spektrum ini adalah dapat menyulitkan bagi si kecil untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal yang biasa terjadi di spektrum ini, yang pertama adalah kehilangan mobilitas, ukuran kepala yang lebih kecil, gangguan berbicara, kehilangan fungsi pada tangan, mengalami kejang, sulit bernafas dan tidur, serta skoliosis. Apa aja sih penyebabnya, parents? Belum ada penyebab yang pasti tentang autism. Namun, ada beberapa faktor yang meningkatkan resiko autism. Yang pertama adalah kelainan genetik. Kedua adalah riwayat autism pada keluarga. Yang terakhir adalah kelahiran prematur. Parents, apa sih gejalanya? Penderita autism yang bergejala ringan biasanya tidak terhambat dalam melakukan aktivitas. Bagi autism yang bergejala berat, penderita membutuhkan bantuan untuk beraktivitas sehari-hari. Gejala pada anak laki-laki dan perempuan umumnya sedikit berbeda. Anak perempuan umumnya lebih tenang dan pendiam, sedangkan anak laki-laki lebih hiperaktif. Berikut adalah gejala anak bayi dan anak yang lebih kecil. Yang pertama adalah tidak memberi respon saat namanya dipanggil. Kedua, menghindari kontak mata dengan orang lain. Tiga, tidak memberikan senyuman balik kepada orang yang memberikan senyuman. 4, melakukan gerakan yang berulang-ulang. Kelima adalah cenderung pendiam. Yang terakhir adalah mengulang kata yang sama. Setelah kita mengetahui gejala pada anak yang lebih kecil, pastinya ada gejala pada anak yang lebih besar. Seperti sulit mengungkapkan perasaan dan emosi, sulit mengerti apa yang diucapkan, dipikirkan, dan dirasakan orang lain. Memiliki minat pada sesuatu atau obsesif. Mudah marah jika rutinitasnya diganggu, harus selalu terorganisir. Kemudian sulit berteman dan suka menyendiri. Sulit menjawab pertanyaan orang lain, melainkan mengulang pertanyaan tersebut. Sulit menyampaikan keinginannya melalui kata-kata dan gerakan. Sering melakukan gerakan berulang, bereaksi berlebihan terhadap bau, rasa, tampilan, atau suara. Anak
yang kehilangan keterampilan yang dimiliki, seperti berhenti mengucapkan kata yang pernah diucapkan sebelumnya. Selanjutnya adalah gejala autism pada orang dewasa. Yang pertama adalah kesulitan untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Kedua, kecemasan yang berlebihan. Ketiga, kesulitan bergaul dan lebih nyaman sendiri. Yang keempat adalah sering berbicara secara frontal dan kasar dengan menghindari kontak mata. Selanjutnya adalah sulit menunjukkan perasaan pada orang lain. Kurangnya kesadaran saat ada yang mengajak bicara dan fokus pada suara lain. Sering mengulang kata yang sama, termasuk kata dari lawan bicaranya. Yang terakhir adalah sangat teliti pada suatu hal yang kecil, berpola, dan mudah terganggu pada bau atau suara yang dianggap normal oleh orang lain. Apa aja sih pencegahan autism? Pencegahan ini adalah saat ibu sedang mengandung, seperti menjalani kontrol kehamilan secara berkala, kemudian mengonsumsi makanan bergizi seimbang. Ketiga, melakukan vaksinasi rubella. Dan yang terakhir adalah menghindari konsumsi minuman alkohol selama hamil. Berikut aku jelaskan pengobatan autism. Sebenarnya autism itu tidak bisa disembuhkan, tapi ada berbagai macam terapi yang dapat membantu penderita autism agar bisa menjalani aktivitas sehari-hari jauh lebih mudah. Sangat dianjurkan untuk lakukan terapi sedini mungkin. Untuk terapi yang bisa dilakukan adalah yang pertama, terapi perilaku dan komunikasi. Tujuannya untuk mendidik pengidap tentang cara berperilaku dan meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedua adalah terapi pendidikan. Program pendidikan yang sangat terorganisir dapat meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan perilaku. Terapi lainnya, seperti terapi wicara dan terapi fisik, dapat meningkatkan keterampilan komunikasi dan meningkatkan mobilitas yang membantu kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah terapi keluarga. Jenis terapi ini adalah berlangsung di dalam keluarga, dengan mengajarkan si pengidap berinteraksi dan mengajarkan keterampilan sosial, disiplin, kehidupan sehari-hari, dan komunikasi. Sejauh ini, pemberian obat hanya akan diberikan untuk meredakan gejala hiperaktif, gangguan perilaku yang tergolong parah, dan gangguan panik yang berlebih. Parents, setelah mengetahui tentang autism di video ini, apa masih ada yang parents tanyakan? Jika ada, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Selain itu, parents juga bisa berkonsultasi lebih lanjut dengan tim profesional kami di Pusat Terapi Bermain. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Kalau parents request topik yang lain, tinggal tulis ya di kolom komentar. See you parents!